Oke, untuk pertama-tama sambungkan mikrotik ini ke aliran listrik, ke bagian powernya. Setelah kabel power, kita lanjut ke kabel LAN dengan jenis LAN straight. Terus kita sambungkan ke portnya mikrotik sama port LAN di laptop. Kalau kalian nggak punya port LAN di laptop, pakai adaptor. Ini tapangnya kalau udah disambungkan, jadi bagian port itu bisa kalian ubah, entah itu Ether 1 atau enggak Ether 2 sampai Ether 4, itu bisa kalian pakai. Lalu buka di search bar, lalu ketik control panel. Lalu buka network and sharing center, lalu change adapter, lalu di bagian Ether di properties, lalu klik internet protocol, lalu ubah ke dinamis dan masukkan IP kalian. Untuk IP saya 192.168.82. Langsung di enter. Baru di bawahnya 192.168.8 dan 1. Terus kalau yang di bawah itu tinggal dikasih 8888. Nah, kalau selesai semua, kita langsung ke Winbox-nya. Jika sudah membuka Winbox, pasti tampilannya kan begini. Langsung masuk saja di enter atau di connect. Untuk password, kalian langsung isi aja bagian new passwordnya. Baru oke. Masuk ke bagian sistem, baru pilih identity. Bagian identity itu kita menamai mikrotik kita, jadi usahakan untuk beda-beda. Jadi kalau sudah, kita ke bagian wireless. Kalau sudah di wireless, kita buka di security profile ya. Nah, kita tambah, lalu kita kasih nama. Ini namanya sembarang ya. Jadi security profile itu untuk kita ngasih sandi ke hotspot. Jadi misalnya kalian punya hotspot di HP kalian, itu sandi hotspotnya kita taruh sini di security profile. Ini yang dicentang-centang itu kita perhatikan juga ya. Sama kita masukin kata sandinya, kata sandi hotspot yang kita pengen pakai. Kalau udah, kita ke bagian WiFi interface. Ini kita centang dulu. Nah, kalau udah kelihatan kayak gini, kita klik. Di bagian modenya kita pakai mode station. Kita sesuaiin aja frekuensinya 2412.
Sama security profile-nya ini yang default kita ganti jadi yang udah kita bikin security profile-nya. Kita apply, baru kita scan. Sebelum itu kita pencet start dulu. Usahakan dipencet dulu startnya, baru kita cari hotspot yang kita pengen pakai. Kalau udah terconnect biasanya bakal ada tulisan connect to is. Nah, kalau udah ada itu berarti kita udah terconnect sama hotspot atau wifi yang udah kita gunakan, yang kita mau gunakan. Kalau udah selesai kita pergi ke new terminal, baru terminal ini. Loginnya itu kita ketik admin baru password itu yang udah kita bikin. Nah, kita ping ke 8888. Kalau emang belum bisa, kita tutup dulu, baru kita pergi ke IP. IP ada tulisannya itu DHCP client. DHCP client kita tambah, interface-nya kita ganti jadi WLAN, baru kita apply. Kita tunggu statusnya sampai menjadi bound. Ini kalau udah jadi bound, baru kita pergi ke IP di address. Di bagian sini kita tambah, baru kita masukin IP kita. Satu 192.168.8.1 baru kita slash 24. Untuk yang interface-nya itu port yang kalian colokin kabelannya, yang nyambung ke port mikrotik ya. Kalau udah bakal ada 2 IP di sini. Nah, kalau udah ada 2 kayak gini, kita pergi ke new terminal, baru kita login lagi admin, terus passwordnya yang udah kita buat, kita ping lagi ke 8888. Nah, kalau udah jadi kayak gini terus 2 digit, berarti kalian udah terconnect ke hotspot atau internet. Tapi ini hanya mikrotik ke internet, laptop kita belum dapat internetnya. Jadi kita pergi ke IP, ke firewall, kita firewall terus bagian NAT tambah, baru out interface ini kita kasih ke WLAN, baru kita apply. Jangan lupa di actionnya juga kita kasih ya, di bagian action ini. Dari accept kita ganti ke masquerade. Ini kita apply, oke. Nah, jadinya kayak gini. Baru kita ini udah terconnect, pastinya udah terconnect ke internet. Untuk ngecek kalau laptop kita dapat internetnya apa enggak, itu kita cari di search bar yang ada logo Windows-nya itu. Nah, di search bar itu kita cari command prompt. Di command prompt kita buka, lalu kita ping terus 8888 baru enter. Nah, kalau udah TTL tulisannya itu artinya udah terconnect. Oke, lanjut ke bagian blocking website.
Di bagian itu kita cari IP, kita buka IP, baru ke firewall. Ini kan firewall, terus kita ke filter rule. Ini kita tambah bagian action, kita ganti jadi reject atau drop, itu pilihan kalian. Nah kalau udah gini kita ke layer 7 protocol, kita tambah, ini namanya terserah, blok YouTube. Nah bagian bawahnya itu website atau situs yang kita mau blok, kayak misalnya youtube.com. Kita apply, oke. Baru kalau ini udah, kita pergi ke YouTube-nya, kita buka YouTube. Kalau misalnya nggak kebuka, oke, berarti kita berhasil ngeblok situs. Kita bisa blok situs web gitu. Di bagian address list ini kita namanya, ini kita kasih webnya, misalnya detik.com, kita kasih, kita apply, baru kita buka. Kalau misalnya nggak kebuka, berarti kita berhasil ngeblok. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.